Selamat malam, Anda menyaksikan The Politicians bersama dengan saya Reinhard Sirait. Sebagai salah satu partai papan atas di Indonesia, manuver dan juga pergerakan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto cukup diperhitungkan. Ketika membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, ini terbukti mempengaruhi konstelasi. Bagaimana Golkar menyiapkan tangga politik menuju tahun 2024? Apakah setelah dalam 2 kali pemilu tidak mencalonkan kadernya, di 2024 nanti Golkar berani mengusung ketumnya sendiri, Pak Erlangga Hartarto sebagai capres? Bagaimana pula dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang sudah dibentuk, apa yang ingin dicapai dari koalisi yang dibentuk jauh sebelum pemilu dilaksanakan? Itu semua akan dijawab pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Pak Erlangga, selamat malam. Selamat malam, Mas Reinhard. Kabar baik, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Erlangga, ada banyak hal yang mau kita diskusikan dengan Bapak, terutama kalau kita bicara soal politik ya Pak, menuju tahun 2024. Hawanya sudah mulai terasa. Juga dipanaskan oleh Pak Erlangga dan Partai Golkar yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Belakangan kita lihat Bapak juga tengah turun ke daerah-daerah untuk konsolidasi dan menginstruksikan kader untuk menggalang kerjasama Pak, dengan P3 dan juga PAN. Kerjasama seperti apa yang tengah disiapkan di daerah-daerah yang Bapak instruksikan? Ya, pertama tentu di era multipartai ini persekutuan atau koalisi itu diperlukan. Bersekutu untuk bekerja sama. Dan di dalam era multipartai ini kita ketahui bahwa tidak ada satu partai yang bisa menguasai 50%. Oleh karena itu, roadmap menuju pemilu itu harus dibangun. Nah, itu yang mendasari daripada koalisi Indonesia Bersatu. Nah, saya sudah turun ke daerah Kalimantan Timur, kemudian Pekanbaru, Riau, Kepri, kemudian juga ke Bengkulu, kemudian juga sudah di Jawa Barat, dan terakhir kemarin di Semarang. Ya. Tentu di berbagai daerah kita melibatkan tokoh-tokoh dari baik P3 maupun PAN. Dan besok saya akan ke Medan bersama dengan Wakil Ketua Umum dari PAN maupun Wakil Ketua Umum dari P3. Tentu selama di daerah saya menyapa pengurus-pengurus provinsi dari partai P3 maupun PAN, agar suasana kebersamaan itu bisa terbangun. Okay. Nah, itu yang didorong dalam setiap saya berkunjung ke daerah, dan di daerah itu kita minta supaya tidak hanya di provinsi, kabupaten kota pun mulai bekerja sama untuk pemenangan. Oke, tapi biasanya kan Pak, daerah itu politik lokal itu berbeda petanya dengan politik nasional ya Pak. Bisa kemudian di nasional ada KIB, tapi di daerah ini bisa berbeda-beda. Nah, bagaimana menyatukan pandangan situasi politik lokal agar kemudian ini seperti tadi Bapak sampaikan, ini bisa terjalin kerjasama antar partai KIB di level daerah? Ya, ini sebagai contoh di Bengkulu. Jadi dari KIB, komponen Golkar yang sekarang menjadi gubernur, pemenang pilkada, kemudian P3 yang menjadi salah satu calon gubernur juga, dan PAN. Nah, kalau ketiga partai ini jadi bersatu, kemarin kita sudah melakukan kegiatan silaturahmi bersama, itu kekuatan yang bisa dihimpun di Bengkulu itu lebih dari 90%. Okay. Jadi ini salah satu modal yang akan dibangun dari setiap daerah. Dan kebetulan segmentasi pasar antar ketiga partai ini berbeda. Satu berbasis nasionalis religius, yang kedua adalah Islam yang Nusantara, ya, tradisional gitu ya. P3 Islam kultural, dan Islam modern itu diwakili oleh PAN, misalnya Muhammadiyah. Jadi dengan demikian ketiga segmen tersebut, ya memang Indonesia membutuhkan kerjasama antar kelompok masyarakat. Oke, apakah sebetulnya setelah penandatanganan MOU dari KIB, kemudian sekarang mulai turun ke daerah, ini juga untuk menjaring aspirasi daerah, siapa sebetulnya yang bisa menjadi titik temu capres dari grassroots partai KIB? Ya, tentu kalau yang mau digali adalah
bagaimana kerjasama untuk memenangkan. Jadi itu yang menjadi penting. Yang kedua, membangun visi bersama. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat dari yang dijaring oleh ketiga partai yang harus diperjuangkan di dalam pemilu nanti. Sehingga itu lebih utama, sedangkan terkait dengan siapa yang akan dimajukan, itu masing-masing partai sudah mempunyai mekanisme proses sendiri. Tentu kita menghargai mekanisme yang ada di partai masing-masing. Dan KIB tidak mencampuri proses internal masing-masing partai. Karena ini kan yang bekerja sama adalah kerjasama ke depan, bukan untuk mencampuri internal partai masing-masing. Dan nama Anda tetap diusung oleh Partai Golkar sebagai Capres 2024? Ya, kalau Golkar kan sudah jelas dalam Munas 2019 dan juga dalam Rapimnas sudah jelas. Tinggal tentu diberi amanat kepada Ketua Umum untuk mengatur strategi ke depan. Nah, salah satu daripada strategi kan kita membangun koalisi lebih awal. Sebelum nanti kita bicara lebih jauh ya, Pak Airlangga, soal strategi Partai Golkar dan upaya untuk mendorong Anda maju di Pilpres 2024. KIB kan sekarang 3 ya Pak, Partai Golkar, P3 dan juga PAN. Sekarang juga kita lihat partai-partai lain, Pak Airlangga, juga tengah mengupayakan penjajakan, bertemu secara intens untuk menyamakan visi dan misi untuk koalisi di 2024. Tapi tampaknya Golkar cukup di 3 partai ini saja Pak, belum ada pergerakan yang lain. Apakah memang sudah cukup percaya diri dengan KIB ini karena secara kuantitatif angka sudah cukup presidential threshold, atau masih terbuka dengan partai yang lain? Ya, kalau komunikasi tetap terbuka, karena komunikasi dengan ketua umum partai cukup cair. Namun tahap awal mengkonsolidasikan apa yang sudah terbangun, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu. Dan berikut kita masuk dalam tahap berikut adalah mendorong program-program kerja yang akan diusung. Nah, tentu dengan jadwal pemilu yang masih September 2023 untuk pendaftaran, nah ini yang tentu dipersiapkan jalan menuju pemilu tersebut. Partai mana Pak yang sekarang sudah terbangun komunikasinya dengan Bapak, katakanlah secara pribadi dari Partai Golkar? Kalau kita lihat kan 3 partai sudah bersepakat. Nah, yang lain kita masih berbicara. Dan ketiga pemimpin partai juga kita terus berkomunikasi terkait dengan partai-partai lain yang kita sudah sedang berkomunikasi. Jadi seluruh komunikasi antar ketua umum partai ini terinformasi dan secara cair kita bahas bersama. Artinya mungkin ke depan KIB akan ada tambah 1 partai atau 2 partai lagi? Kemungkinan selalu terbuka. Karena KIB bukan merupakan koalisi yang inklusif. Jadi kita ingin melibatkan yang lain juga. Pak, beberapa waktu yang lalu Ketua Umum PD Perjuangan Bu Mega menugaskan Mbak Puan untuk berkomunikasi dengan ketum-ketum parpol terkait dengan 2024. Apakah Mbak Puan juga sudah membuka komunikasi dengan Bapak sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk melakukan penjajakan kah atau sekedar komunikasi politik antara kedua partai? Antara Golkar dengan PDIP dan secara khusus dengan Ibu Puan, komunikasi sebetulnya sangat lancar. Jadi tidak ada kendala mengenai komunikasi dan memang kami sudah berkomunikasi ya terkait juga mengenai agenda-agenda politik. Termasuk di 2024 Pak, artinya agenda politik dengan Mbak Puan agenda itu politik juga... kan 2024 Pak. Kalau agenda yang 2019 sudah lewat. Yang 2029 belum. Berarti masih ada peluang atau ada kemungkinan kemudian Golkar juga dengan PD Perjuangan bisa dalam satu perahu koalisi yang sama? Ya, komunikasi kan selalu ada dan tentu kita lihat pada saat pendaftaran nanti tanggal 23. Jadi surprise-nya di situ ya Pak. Jadi belum ada bocoran. Kalau pembicaraan kan perlu sebuah proses yang tidak sederhana. Ya. Benar bahwa Presiden merestui terbentuknya KIB dan Bapak juga meminta tentu restu. kita tidak
kata-katanya tidak. Tidak merestui? Bukan, Oh. bukan restu-merestu, Pak. Oh. Kalau itu kawin, Pak. Pak Erlangga melihat konstelasi sekarang bagaimana sih Pak? Karena partai kan sekarang tengah banyak yang melakukan komunikasi intens, menjajakan, bertemuan antar ketum parpol, bahkan sudah mulai melakukan konfigurasi siapa capres-cawapresnya. Anda melihatnya bagaimana dinamika politik saat ini? Ya tentu dinamika masih terus dinamis, cair, dan partai-partai yang tentu bisa mengusung adalah yang sudah lewat threshold. Nah tentu saat sekarang poros dari PDIP, kemudian dari KIB, dan masih ada 1 atau 2 poros lagi yang bisa terbentuk. Oke, jadi KIB sudah aman secara angka presidential threshold, PDIP tentu juga bisa mengusung sendiri. Sering kemudian disebut KIB ini bisa menjadi jalan tengah lah, alternatif lah. Apakah memang Anda membayangkan bahwa akan ada 3 poros di Pilpres 2024? Ya, tentu kita akan lihat dari konfigurasi partai yang ada, itu potensi yang paling objektif adalah 3 poros. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 4 poros. Tidak juga menutup kemungkinan untuk menjadi 2 poros. Jadi seluruhnya masih possible. Oke, masih possible, tapi melihat secara potensi yang objektif memang bisa 3 poros ya? Bisa 3 atau 4 atau bahkan 2. Oke, baik. Pak Erlangga bicara soal KIB tidak lepas dari rumor, spekulasi bahwa ini adalah bentukan dari Presiden Jokowi. Saya yakin Bapak juga sudah mendengar soal itu dan banyak bicara juga soal ke media. Sekali lagi, bagaimana Anda meyakinkan bahwa KIB ini bukan bentukan Presiden Jokowi yang sengaja dibentuk oleh Pak Presiden? Ya, pertama tentu kesepakatan KIB itu kesepakatan antara ketua umum partai yang pertama. Dan kedua tentu sekarang ketiga ketua umum ini berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi tentu komunikasi dengan Presiden sangat lancar. Dan kemudian yang 3 partai ini bagian dari koalisi yang mendukung Pak Presiden Jokowi. Jadi sudah ada kesamaan daripada visi misi ke depan terkait keberlanjutan pemerintahan, terkait dengan menyelesaikan pekerjaan rumah besar yang dihadapi oleh pemerintah, menghadapi tantangan geopolitik global, kemudian juga mendukung presidensi Pak Presiden di G20, kemudian juga kepemimpinan Presiden untuk membantu Sekjen PBB dalam penanganan krisis di bidang energi, krisis pangan, maupun krisis di sektor finansial. Jadi ketiga partai ini komit untuk melaksanakan tersebut. Nah tentu ada pekerjaan dan visi Bapak Presiden yang perlu dilanjutkan ke depan. Nah dengan kita berkoalisi ini, target itu juga sudah disiapkan untuk dilaksanakan. Artinya benar bahwa Presiden merestui terbentuknya KIB dan Bapak juga meminta tentu restu? kita tidak kata-katanya tidak merestui? Bukan, bukan restu-merestu, Pak. Oh. Kalau itu kawin, Pak. Jadi apa kata yang paling pas, Pak? Kalau kata yang paling pas adalah, ya ini adalah sebuah koalisi yang akan melanjutkan legacy Bapak Presiden. Dan saat sekarang tentu menjalan untuk mensukseskan kepemimpinan Bapak Presiden. Oke, artinya capres yang diusung pun harus capres yang direstui oleh Pak Jokowi? Ya kalau itu kan nanti dilihat tanggal September 2023. Oke, karena kabarnya kan kemudian Pak, yang juga Bapak juga pasti sudah tahu ini disebut KIB adalah kendaraan disiapkan untuk Pak Ganjar Pranowo. Ya. Nah, Mas mesti tahu KTA Mas Ganjar ada di mana? PD Perjuangan. Ya, itu kan kemarin sudah rakernas.
Oke. Artinya itu terbantahkan bahwa ini bukan sekocinya buat Pak Ganjar. Ya, media kan sudah memonitor Rakernas. Jadi seperti tadi saya katakan, kita tidak mencampuri partai lain, rumah tangga. Dan kita juga mempunyai kader-kader yang mumpuni. Oke. Ya. Oke. Jadi KIB yakin bahwa kader yang akan cawapres yang akan diusung adalah internal dari partai. Ya, karena kita 3 partai internalnya jadi tambah luas. Jadi tambah banyak, pooling talentnya lebih luas. Pak, kabarnya salah satu poin kesepakatan terbentuk KIB adalah kalau nanti menang Pilpres ada pembagian kekuasaan. Benar demikian, Pak Erlangga? Dalam politik selalu berbagi kekuasaan, Pak. Contohnya kan di DPR kita berbagi, Pak. Siapa menang pertama dapat ketua DPR, menang kedua jadi wakil, nanti dibagi proporsional, siapa yang jadi mimpin komisi dan sebagainya. Tidakkah itu kemudian menjadi sangat pragmatis sebenarnya, Pak Erlangga? Lah itu biasa, Pak. Kalau menang kan harus 51%. Jadi kalau menang 20%, itu tidak berarti menang keseluruhan. Jadi itulah yang menyebabkan koalisi dibangun. Dan itu sudah menjadi bagian daripada yang dikerjakan melalui parlemen. Jadi itu sudah fatsun daripada koalisi ataupun kerjasama antar partai politik. Kalau kemudian ada yang mengkritik istilah koalisi ini tidak tepat untuk sistem presidensial, Bu Mega juga mengatakan demikian. Anda sepakat bahwa istilah koalisi tidak bisa digunakan? Koalisi itu adalah persekutuan atau kesepakatan untuk menjalin kerjasama. Dan itu sah-sah saja buat partai politik, buat non-partai politik. Dan kembali saya tekankan bahwa partai politik di era multipartai itu hampir tidak ada partai, kecuali di era Orde Baru, partai politiknya hanya 3. Dan di antara 3 partai yang sering berpengalaman di atas 50% adalah Golkar. Jadi pada waktu itu Golkar tidak membentuk koalisi karena sudah menang 70 atau 80%. Tetapi di era multipartai yang partainya 9, itu tidak pernah ada dalam sejarah sejak reformasi satu partai menang di atas 50%. Nah, pada waktu PDIP menang tertinggi di atas 30%. Dan saat sekarang juga sekitar 20%. Sedangkan untuk mayoritas kita butuh 51%. Jadi koalisi atau kerjasama antar partai ini harus dibangun secara lebih awal. Agar tidak nanti dalam pengambilan keputusannya, dalam tanda petik, kalau belum terbangun secara panjang dan saling mengerti, itu nanti kerjasamanya hanya berbasis kepada agenda politik tertentu, sehingga bisa pindah-pindah gitu kerjasama, karena kerjasama antar partai bukan hanya untuk memenuhi prosedur administratif pada saat pendaftaran, itu yang ingin dibangun oleh KIB. Pemilu selalu ada di 1, 2, 3 terbesar lah ya Pak ya. 3 nggak pernah. Oke, iya 1, 2. Oke, 1, 2 betul. Jadi harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa KIB ya memang meneruskan legasinya Pak Jokowi, artinya pandangan yang menyebut bahwa memang ini dibentuk oleh Pak Presiden Jokowi juga tidak salah dong Pak? Kalau urusan pandangan silahkan memandang-mandang Pak. Terlalu banyak segi yang bisa dilihat dari pandangan. Oke. Kembali ke Partai Golkar, Pak Erlangga. Satu hal yang kemudian kita tahu bahwa saat ini Golkar masih mengusung Anda sebagai capres kan Pak. Bagaimana upaya untuk menuju ke arah sana agar karena dalam 2 kali pemilu Golkar sebagai partai besar tidak mencalonkan kader, artinya harapan bahwa di 2024 Pak Erlangga ini maju ini sangat besar. Ya, pertama salah satu langkah yang dilakukan adalah memenuhi ambang batas threshold. Jadi Anda boleh saja menjadi calon, tapi kalau tidak punya ambang batas threshold kan susah juga, itu tidak menjadi mungkin calon gitu. Jadi langkah awal yang dilakukan Partai Golkar adalah membentuk koalisi. Dengan sudah membentuk koalisi, maka terbentuk
tiket untuk maju dalam Pilpres. Dan kedua tentu harus membuat soliditas daripada koalisi ini. Dan ini kan harus dibangun tidak dalam waktu yang dekat. Nah, inilah yang harus dibangun untuk menuju mengikuti pemilu di tahun 2024 nanti. Oke. Mengapa tidak langsung diumumkan, Pak, bahwa Bapak yang akan menjadi capres karena Ya, secara angka pertama paling waktunya besar? masih panjang. Dan di Indonesia kan bukan sesuatu yang bergerak di dalam vakum. Karena dinamika politik di Indonesia ini sangat luas, sangat dinamis, sehingga membutuhkan kesamaan visi dan misi dulu. Oke. Tapi tetap fokusnya bahwa ini bukan untuk kader di luar partai-partai KIB, fokus untuk nama-nama internal terlebih dahulu. Karena di PAN juga ada Bang Zulkifli Hasan, ada Pak Soeharto di P3, juga nama Bapak di Partai Golkar. Ya, tentu itu sih sudah jelas. Karena tentu dalam politik kan tidak membangun untuk orang lain, Pak. Pak, kalau kita melihat potret-potret survei sekarang, Pak Erlangga, kalau kemudian Anda ingin maju, seringkali disebut bahwa terbentur dengan elektabilitas. Meskipun sekarang kita lihat juga potret beberapa lembaga menyebut elektabilitas Anda sudah mulai naik. Bagaimana Pak Erlangga mencermati hasil-hasil survei capres-cawapres, termasuk juga melihat hasil elektabilitas Anda sendiri? Ya, pertama pemilu kan masih 2024. Tentu yang kita lihat di 2024. Lain kalau pemilunya hari ini. Oke. Artinya masih ada waktu? Ya, artinya selain punya waktu harus punya tiket. Sekarang kan ya tentu survei itu ada survei tujuan tertentu. Tujuan apa ini kira-kira, Pak? Nah, silakan dibaca sendiri. Nah, tentu harus dikaitkan dengan mekanisme pendaftaran yang sudah diumumkan dan tanggal-tanggal yang sudah diumumkan oleh KPU dan persyaratan-persyaratan administratif yang diperlukan. Oke. Jadi Anda dan Partai Golkar melihat hasil-hasil survei ini tidak menjadi rujukan utama berarti apa? Salah satu rujukan, tapi dari salah yang banyak. Dari salah yang banyak berarti tidak menjadi pilihan utama. Bahwa kemudian disebut Anda ada mulai kenaikan, tanggapan Pak Erlangga seperti Ya, apa? tentu itu kan harus mendorong mesin partai untuk bergerak. Jadi itu yang harus dikerjakan, pertama mesin partai, kedua kita serap aspirasi masyarakat, apa yang diharapkan masyarakat untuk program yang perlu dilakukan ke depan, sehingga ini menjadi penting bahwa aspirasi rakyat itu dibawa oleh partai politik ke depan. Tidak tertarik untuk melihat nama-nama yang muncul di top of mind survei itu, Pak, ada selain Pak Ganjar ya, ada Pak Anies, kemudian ada ya Pak Prabowo juga di sana. Kan masing-masing punya partai sendiri-sendiri. Oke. Dan Golkar akan tetap jalan dan dengan KIB dengan mekanismenya tersendiri. Ya, Golkar ini kan partai tertua, Pak, di Indonesia. Jadi itu sudah membuktikan bahwa Partai Golkar mempunyai daya tahan yang kuat. Dan di dalam pemilu, setiap pemilu, Partai Golkar prestasinya nomor 1 atau nomor 2, Pak. Sehingga ini menentukan bahwa Partai Golkar mempunyai pengalaman dan mempunyai mekanisme tersendiri. Dan di dalam setiap pemilu pun itu yang dilakukan. Oke. Anda yakin, Pak, bahwa di 2024 nanti Golkar akan mengusung kadernya sendiri, siap untuk itu? Ya, tentu Partai Golkar akan mengusung partai yang disepakati oleh koalisi. Calon yang disepakati oleh koalisi? Ya. Oke. Banyak juga yang melihat bahwa turunnya Anda sekarang ke daerah-daerah juga bagian dari untuk itu, Pak. Konsolidasi mengenalkan Anda kepada kader-kader PAN dan juga P3 untuk nanti sebagai capres dari KIB. Ya, bagian dari konsolidasi harus dilakukan terus-menerus. Apalagi pemilu sudah kurang dari 600 hari. Ya, sudah kurang dari 600 hari. Berarti Ya. itu sudah mulai harus disiapkan Ya. dari mulai sekarang. Pak Erlangga, bicara soal Golkar, yang tadi Anda katakan daya tahan sudah kuat, betul, setiap pemilu selalu ada di 1, 2, 3 terbesar lah ya, Pak ya? 3 nggak pernah. Oke, iya, 1, 2. Oke, 1, 2, betul. Jadi harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Selalu papan atas, partai papan atas. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa Golkar ini kan menarik, Pak. Demokrasinya berjalan di internal, selalu ada faksi-faksi dan lain sebagainya. Seberapa solid saat ini Anda melihat Golkar itu partai yang sesuai dengan konstitusi. Tidak pernah Golkar keluar dari konstitusi.
Sehingga kita lihat pasca konvensi, kader Golkar yang keluar dari Partai Golkar, dia mendirikan partai yang lain, bukan membuat partai tandingan. Dan bagi Partai Golkar selama itu dilakukan berdasarkan peraturan yang ada, silakan saja. Dan selalu Partai Golkar bisa bekerja sama dengan partai-partai yang didirikan oleh alumninya. Luwes Pak ya? Luwes. Dan partai-partai yang didirikan alumni juga menjadi partai yang besar. Artinya solid Pak, soliditas Jadi Golkar Golkar saat itu ini. selalu mempunyai soliditas karena kita paham politik, paham konstitusi partainya, dan itu selalu dijunjung tinggi. Itu juga membuat siapa yang diumumkan oleh Golkar sebagai capres juga ditunggu-tunggu sebetulnya Pak. Tapi itu sampai Kan sekarang ada mekanismenya. masih menjadi Kita kan rahasia. berpengalaman mendukung calon partai lain, kan sudah sering juga. Mendukung, yang terakhir kita dukung Pak Presiden Jokowi di pemilu 2019. Nah itu juga semua mengikuti mekanisme yang ada di partai. Oke, jadi sekarang saat ini sudah mulai panas ya Pak, mesin politik sudah mulai Ya mesin disiapkan, sudah dihidupkan. Ya. dihidupkan dan perlahan-lahan akan ngegas atau bagaimana nih Pak? Ya karena Strategi tipis. kita pertandingan maraton bukan sprint, jadi perlu hemat energi, green energy. Oke, green energy. Membentuk KIB juga dianggap katanya terlalu dini Pak Airlangga, terlalu terburu-buru. Padahal di grassroots ini kan sudah mendekati 1 tahun menjelang pendaftaran partai, malah pendaftaran partai sudah akan segera dimulai. Jadi tentu harus dibangun di awal. Ini kan tidak dibangun di tahun 2019 kemarin. Ini kan di tahun 2022 yang pemilunya juga tinggal kurang dari 600 hari. Oke. Baik Pak Airlangga, bicara soal 2024 juga sekarang banyak yang mengkhawatirkan polarisasi. Jadi diharapkan juga elit partai politik juga punya peran untuk menghindari itu. Bagaimana Pak Airlangga melihat ancaman soal polarisasi agar tidak terulang keterbelahan yang terjadi di tahun 2019? Ya politik identitas itu sudah disepakati untuk dihindari. Nah oleh karena itu Partai Golkar menarik dari partai baik itu P3 maupun PAN. Sehingga tentu akan merepresentasi seluruh komponen masyarakat yang ada. Nah kalau seluruh komponen masyarakat kita rekrut, maka meminimalisir daripada politik identitas. Dan sudah berkomitmen akan menghindari isu-isu itu nanti? Kalau komitmen itu kan bukan sendirian, harus dengan peserta pemilu yang lain. Ya kita masih menunggu bagaimana partai-partai yang lain yang juga peserta pemilu. Kan juga ada partai peserta pemilu yang baru mendaftar. Nah kita harus melihat berapa nanti yang lolos untuk ikut pemilu 2024. Tapi intinya juga Bapak sepakat ya bahwa isu politik identitas dan juga ancaman polarisasi itu harus dihindari. Nah itu yang menjadi dasar kenapa kita harus membentuk koalisi di awal. Karena kita ingin menghindari politik identitas. Apa hubungannya Pak membentuk koalisi di awal untuk menghindari politik identitas? Ya tentu identitas partai yang direkrut kan sama-sama mempunyai tujuan untuk menghindari politik identitas. Nah tentu strategi itu menjadi bagian daripada urusan dapur di Partai Golkar. Itu tidak boleh dibocorkan ke publik ya Pak? Boleh, tapi pada waktunya. Pada waktunya. Kembali ke sekarang yang tengah menyiapkan setengah turun ke daerah-daerah, ini bukan buying time juga ya Pak? Buying time menunggu partai-partai lain mengeluarkan capres mereka sehingga kemudian KIB bisa... Waktu tidak di-buying karena waktu sudah ditentukan kapan pendaftaran dan yang lain. Oke. Jadi sekali lagi
Pak Erlangga dan Golkar sekarang tengah konsolidasi dan menyiapkan strategi yang di 2024. Tentu targetnya menang, Pak. Semua partai politik dan tujuan partai politik itu adalah sama dengan atlet olahraga, Pak. Tujuannya kan menang, Pak. Nggak ada atlet olahraga yang targetnya kalah, Pak. Selain membentuk KIB, apalagi yang kemudian strategi yang dilakukan Partai Golkar, Pak, untuk memenuhi target itu? Ya, tentu strategi kita sudah ada strategi internal dan strategi bersama. Nah, tentu strategi itu menjadi bagian daripada urusan dapur di Partai Golkar. Oke, ya, itu tidak boleh dibocorkan ke publik ya, Pak? Boleh, tapi pada waktunya. Pada waktunya. Iya. Oke. Baik, Pak, bicara soal sosok Pak Erlangga Hartarto, cukup panjang, Pak. Menjadi seorang pengusaha, anggota DPR, kemudian sukses menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar, partai besar. Apa target seorang Erlangga Hartarto ke depan? Ya, pertama tentu karena perjalanan panjang, ya tentu kita terus berjuang sesuai dengan amanat yang diberikan oleh seluruh pengurus, baik dari daerah sampai ke pusat, mendorong pencapaian strategi dari amanat Munas. Ya, itu adalah tentu targetnya Ya, targetnya presiden ya, Pak? pemilu presiden maupun pileg dan pilkada. Oke, Ya. oke. Anda sendiri melihat perjalanan yang cukup panjang ini memaknainya bagaimana, Pak? Dari seorang pengusaha, Ya, kemudian tentu ini menjadi modal untuk berkomunikasi dengan pimpinan partai, ketua umum partai, dan juga untuk membangun program-program yang mendapatkan perhatian dan yang menjadi interest dari masyarakat. Nah, itu hal yang mungkin yang utama, yang nantinya perlu diusung oleh Partai Golkar dan koalisinya. Oke. Termasuk ketika Bapak kemarin di Semarang mengatakan harus merebut kemenangan di Jawa Tengah, padahal Jawa Tengah itu selama ini kita tahu sebagai kandangnya Partai Banteng, Pak. Ya, Jawa Tengah kalau kita bicara di era Golkar sebelumnya, Golkar juga menguasai Jawa Tengah. Jadi tentu ini kita kembalikan. Jadi kita sudah punya cara lah bagaimana. Dan di dalam pilkada kemarin, khusus Jawa Tengah, Partai Golkar dan koalisinya menang 80% dalam pilkada kemarin. Walaupun sebagian besar kita bekerja sama dengan PDIP. Jadi bekerja sama dengan PDIP itu membuat konteks Jawa Tengah, pilkada kita menang 80%. Dan bekerja sama dengan PDIP, apakah mungkin lagi di Pilpres 2024? Ya, semua Kita kembali ke sana lagi, Pak. ya, dalam politik semua possible, Pak. Ya, Semua possible. ya. Oke. Kan sekarang sih Golkar sudah membuktikan mengusung Bapak Presiden Jokowi kan bekerja sama dengan PDIP. Bukan tidak pernah, Pak, sudah dilaksanakan. Dan kalaupun di 2024 itu yang belum terbaca lah, Pak ya, masih melihat bagaimana dinamika ke depan. Sekarang banyak yang melihat juga, Pak Erlangga, bahwa 2024 ini sepertinya menarik sekali, padahal seolah-olah pemilunya sudah berjalan sekarang, padahal itu masih kurang lebih 2 tahun lagi. Menurut Bapak sebagai seorang politisi, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, apakah itu karena memang tidak ada incumbent lagi, atau karena apa menurut Bapak? Mengapa sekarang dinamikanya udah mulai panas dari sekarang, Pak? Ya, pertama tentu semua partai sadar bahwa persiapan harus jauh hari sebelumnya. Jadi tentu ini yang menyadarkan partai-partai untuk mulai melakukan persiapan-persiapan. Tetapi dari segi pemerintah, tentu pemerintah berharap bahwa program pemerintah secara maksimal dapat dicapai di tahun 2022 ini. Untuk menyusun fondasi di tahun 2023. Jadi 2 tahun ke depan ini post daripada pasca COVID menjadi sangat krusial untuk pembangunan. Nah, pembangunan ini kan membutuhkan dukungan politik. Dan pembangunan ini sendiri adalah keputusan politik. Yeah. Nah, oleh karena itu, apalagi kita menghadapi ketidakpastian global. Dan kebetulan Indonesia adalah salah satu negara yang bisa menangani pandemi COVID maupun pemulihan ekonomi secara berbeda
Dan itu hanya bisa dilakukan saat Indonesia mempunyai stabilitas politik. Dan itu diapresiasi ya? Dan itu diapresiasi oleh Bahkan negara-negara global, negara-negara lain, juga lembaga-lembaga internasional. Bahkan kemarin dalam G7 pun mendapatkan dukungan agar G20 di Indonesia ini berhasil. Oke. Kalau menurut Pak Erlangga penting untuk meneruskan legacy dari pemerintahan saat ini, pembangunan dan seterusnya, menurut Bapak juga menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, apa yang ini menjadi sangat perlu, tidak bisa terputus di pemerintahan berikutnya, di siapapun yang memenangkan politik nanti? Pertumbuhan Indonesia kan rata-rata sekarang di 5%. Nah ini yang harus dipertahankan. Dan pertumbuhan bisa 5%, itu bisa dinaikkan. Seperti di kuartal kedua tahun lalu, kita bisa tembus ke angka 7%. Nah syaratnya cuma satu, stabilitas politik. Nah stabilitas politik hanya bisa dicapai kalau partai pendukung pemerintah itu menjadi mayoritas di parlemen. Nah, kalau kita, Partai Golkar selalu menjadi partai pembangunan. Dan Partai Golkar berdasarkan pengalaman dan berdasarkan sejarah selalu berada di pemerintahan. Iya, betul. Sehingga ini yang menjadi kunci faktor agar pertumbuhan kita bisa lebih dari 5%. Kenapa pertumbuhan kita perlu lebih dari 5%? Karena taruhan daripada bonus demografi adalah 2024 sampai 2034. Atau kita bisa sebut 2025 sampai 2035. Bonus demografi yang kita hadapi saat sekarang, ini 10 tahun momentumnya. Dan pada saat 10 tahun momentum, kita butuh tumbuh lebih dari 5%. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan Bapak Presiden, ini harus dilanjutkan. Karena ini sudah memberikan base load yang 5%. Sehingga kita cari kalau di listrik itu peakernya, mana yang bisa menunjang jadi 7%. Karena 5% itu kan kita punya employment tambahan 1 tahun 2,5. Angkatan kerja kita 2,4. Sedangkan kita mau masuk, sudah dimulai oleh Bapak Presiden, yaitu transformasi digital. Sehingga ini kita bisa meloncat. Nah, kalau tidak punya stabilitas politik, pertumbuhan kita bisa turun ke 3% atau 2%. Karena akan sibuk pemerintah itu untuk menata programnya. Karena dukungan politiknya tidak lengkap. Nah, itu yang ingin dibangun oleh Golkar. Dan Golkar berpengalaman, Pak, dalam pembangunan ini sepanjang periode Golkar. Dan memang Golkar spesialisasinya adalah untuk ikut dalam pemerintahan. Dan kader Golkar banyak dan siap untuk itu. Dan kita mempunyai lembaga pendidikan agar masalah kepemimpinan, masalah perekonomian, masalah leadership secara public policy itu diajarkan. Dan kita punya banyak kader di situ. Oke. Jadi pertumbuhan ekonomi itu yang... Karena pertumbuhan ekonomi menciptakan yang namanya lapangan kerja. Nah, lapangan kerja itu paling penting. Kalau kita 10 tahun ke depan bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, terutama juga untuk mendapatkan cadangan, maka berikutnya kita aging society. Nah, kita tahu aging society di negara seperti Jepang dan yang lain, itu kan beban terhadap perekonomian tinggi. Sehingga kalau kita tidak mampu untuk mendongkrak perekonomian ke atas, yang ada cuma beban saja beyond 2035. Padahal kita masih menginginkan lagi 2045 kita ekonominya menjadi ekonomi terbesar 10 besar di dunia atau bahkan 5%. Jadi ini secara konsisten yang harus didorong, dan oleh karena itu Bapak Presiden mendorong yang paling krusial dan juga diapresiasi berbagai lembaga adalah reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintahan ini di dalam situasi pandemi COVID. Tidak banyak negara melakukan reform struktural di dalam menangani reform pandemi COVID. Apakah legacy itu juga termasuk soal IKN? Legacy itu mulai dari Cipta Kerja, Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund itu yang bisa membuat pembangunan termasuk IKN bisa direalisasikan.
karena orang akan masuk melalui sovereign wealth fund. Karena ini fund jangka panjang. Sebelum ini kan, sebelum reform struktural dilakukan, kita tidak punya sovereign wealth fund. Kita juga tidak punya land bank. Ya. Nah, negara sebesar ini tidak punya bank tanah, negara sebesar ini tidak punya sovereign wealth fund. Negara seperti East Timor aja, Timur sudah punya sovereign wealth fund. Jadi ini adalah sebuah perubahan yang sangat dilihat oleh berbagai negara karena kita bisa melakukan recycle aset. Di mana sebelumnya recycle aset hanya dimungkinkan dengan melaksanakan privatisasi. Tetapi privatisasi kan bukan sesuatu yang mendapatkan dukungan publik. Tetapi dengan sovereign wealth fund, maka recycle aset itu bisa dilakukan. Oke. Semua partai yang sekarang bergabung dengan pemerintah ya, Pak Erlangga, ini kurang lebih juga menyampaikan hal yang sama. Perlu untuk meneruskan pembangunan, legacy Pak Jokowi. Artinya ya semua partai yang sekarang di dalam pemerintahan juga punya pandangan yang sama, Pak Erlangga. Ya, tapi tentu kita melihat bahwa bedanya Golkar dengan yang lain, kita tahu bold and not pembangunan. Kita tahu kan, kita bicara di sektor kesehatan, program mulai dari posyandu, puskesmas, itu kan semua hasil dari sebuah produk yang juga dibidani pada saat Partai Golkar di pemerintahan. Sehingga dengan demikian Partai Golkar tahu menggerakkan variabel-variabel agar apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional bisa dicapai. Kalau mendengar narasi partai luar pemerintahan agak berbeda nih Pak, justru perlu perubahan kabarnya begitu, itu yang Kita pemerintah melakukan perubahan, tapi perubahan arah positif. Makanya kita sebut yang namanya transformasi digital. Ini kan perubahan. Apa akibat dari perubahan transformasi digital? Jenis pekerjaan berubah. Nah, itu kita sering sebut the future of work. Masa depan pekerjaan. Nah, pemerintah melakukan persiapan untuk perubahan itu. Antara lain diluncurkannya program Kartu Prakerja. Karena pekerjaan hari ini dan pekerjaan di masa mendatang menjadi berbeda, dan apa yang dilatih sebelumnya dan apa yang diperlukan terjadi skill gap. Nah, skill gap ini yang sekarang juga ditangani dengan Kartu Prakerja. Ya, pertama kuat tidak kuat tergantung tiket, Pak. dan tiket itu KIB yang punya. Tiket itu yang punya limited edition. Ya, kalau politisi semuanya confidence-nya tinggi, Pak. Itu pelajaran pertama, Pak. Kembali ke soal politik lagi, Pak Erlangga, yang juga dalam beberapa kali pilpres, katakan dua pemilu terakhir ya Pak, ada yang kemudian kita sebut kotel effect begitu, yang efek ekor jas yang didapat dari partai dengan sosok dengan mendukung sosok tertentu. Tidak khawatir Pak bahwa kalau belum mengumumkan capres sekarang, Golkar atau KIB tidak akan mendapatkan kotel effect yang nanti berpengaruh ke dalam suara pileg Partai Golkar? Ya, kotel effect itu tergantung daripada siapa yang diusung dalam pilpres. Jadi oleh karena itu pentingnya dibentuk koalisi untuk mengusung calon presiden. Jadi bukan semata-mata mengasosiasikan diri dengan sosok siapa sekarang itu menurut Anda tidak? Karena ada partai yang kemudian juga kan kita tahu sudah mengumumkan kandidat capresnya kan, dan itu dianggap juga sebagai salah satu strategi untuk mengasosiasikan diri dengan beberapa sosok. Ya. Kalau Partai Golkar percaya partai ini partai teamwork, bukan partai 1-2 orang. Dan dengan itu Partai Golkar sustain untuk bertahan selama berbagai pemilu. Jadi dengan kekayaan pengalaman dan juga berbasis daripada kumulatif knowledge, nah kita mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak sama dengan yang lain. Oke. Selain teamwork, menarik Pak karena Partai Golkar diterpa banyak ujian, katakanlah begitu ya Pak. Partai Beringin ini diterpa banyak angin juga, tapi selalu
masuk ke dalam partai 1-2 tadi Pak Erlangga katakan. Selain teamwork, sebetulnya dapurnya ini apa? Apakah karena kekayaan pengalaman cukup lama itu, bahkan banyak yang prediksi Golkar akan kehilangan suara milenial, tapi tampaknya tidak terbukti. Apa Kalau yang... dari data yang ada, justru para anak-anak muda atau milenial mulai tertarik dengan Partai Golkar karena kita salah satu partai yang terbuka. Jadi pendaftaran pun gampang. Hari ini kita sudah punya e-digital, kartu anggota digital, sehingga mudah di-download, baik itu dengan Android maupun iOS. Tapi Partai Golkar itu kan kita punya akar yang dalam. Jadi kalau tahu filosofi pohon beringin itu akarnya dalam sekali. Dan akar utama itu ada 5. Walaupun akarnya banyak, tapi akar utama 5. Nah itu 5 itu Pancasila, Pak. Oh, oke. Tapi real alam juga ada Pancasila. Kemudian yang kedua, Golkar itu yang pohon yang beranak pinak. Jadi kalau kita bicara di hutan, nah itu nanti banyak batang yang turun ke bawah. Gitu. Nah itu kalau masuk lagi ke bawah, itu akan semakin kokoh lagi. Semakin mengakar lagi, semakin mengakar lagi dan semakin kuat. Makanya kan kita lihat pohon itu dengan anak-anak dan cucunya sangat kuat, dan itu ratusan tahun. Jadi tidak khawatir disebut partai tua. Justru Anda melihat surveinya Golkar disukai oleh anak muda. Ya, dan juga kalau kita consumer product, hampir semua publik tahu yang namanya Partai Golkar. Public awareness-nya udah sangat dalam. Ya. Karena kan di 2024 juga suara kalangan muda milenial sangat penting, signifikan ya, Pak. Artinya bagaimana menuju ke arah sana selain menyuapkan e-digital tadi itu, meyakinkan bahwa Golkar ini anak-anak muda juga banyak loh. Ya, kita kan berbagai kegiatan terasosiasi dengan anak-anak muda. Oke, ada banyak kegiatan yang melibatkan anak-anak muda. Baik, Pak Erlangga terakhir, karena tampaknya dinamika menuju 2024 masih cukup panjang, juga mungkin masih dinamis. Apakah Anda juga melihat itu masih dinamis, Pak? Masih banyak sekali perubahan di dalam pola komunikasi, nama capres-cawapres. Anda juga meyakini hal itu? Namanya politik selalu dinamis. Jadi poli itu multi. Jadi pilihan yang banyak. Jadi baru bisa selesai begitu pemilu selesai. Pemilu selesai baru selesai begitu ya. Selama pemilu belum terlaksana itu masih sangat bisa berubah. Dan kalau soal nama capres-capres, sekali lagi Anda belum melihat ada yang sangat kuat gitu atau bagaimana? Ya, pertama kuat tidak kuat tergantung tiket, Pak. Dan tiket itu KIB yang punya. Tiket itu yang punya limited edition. Limited edition. Di antara limited edition itu yang sudah punya adalah KIB berarti. Jadi tampaknya Pak Erlangga cukup percaya diri sekali nih dengan KIB. Ya, kalau politisi semuanya confidence-nya tinggi, Pak. Itu pelajaran pertama, Pak. Pak, terakhir, bagaimana sekarang membangun KIB agar semakin solid, bahwa membantah bahwa ini bisa goyah di tengah-tengah? Ya, sama seperti membayangkan Partai Golkar. Kalau anchor-nya Golkar pasti solid, Pak. Motornya soalnya Golkar ya, Pak? Iya, Pak. Oke, baik. Pak Erlangga Hartarto, terima kasih untuk diskusi yang menarik. Kita bicara soal politik dan juga banyak hal. Sekali lagi kita akan tunggu surprise-nya dari KIB dan juga Partai Golkar, siapa nama yang akan diusung. Dan soal 2024 kita juga akan nantikan bagaimana manuver-manuver terbaru yang akan dilakukan. Tapi ada manuver lagi nggak Pak kira-kira? Manuver yet to be seen. Baik, terima kasih Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Demikian wawancara saya dengan Pak Erlangga Hartarto di The Politicians malam hari ini. Kita nantikan apakah ada manuver terbaru dari Partai Beringin atau kemudian dan siapa sosok yang memang akan diusung oleh koalisi Indonesia Bersatu ini. Saya Reinhard Sirait, pamit. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mas Reinhard. Terima kasih.